Cirinya apa? Wa idza massal insana ad-durru, apabila dia atau manusia ditimpa bahaya, punya masalah, ditimpa kemiskinan, ditimpa kesulitan, mereka cepat ingat kepada Allah. Da'ana, mereka berdoa. Doa itu mereka lakukan kapan? Li jambihi, sambil berbaring, au qaida, duduk, au qaima, sambil berdiri. Singkatnya, dalam setiap keadaan dia ingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kenapa? Lagi bahaya, lagi sulit, lagi banyak masalah. Tetapi falamma kasyafna anhu durrah marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Begitu permasalahan hidupnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya doa orang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hilang kesulitan-kesulitan tadi, marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Tiba-tiba dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia tidak pernah berdoa, seolah-olah tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri orang yang munafik. Dan hari ini kita lihat Pak, di Indonesia, Masya Allah, kemunafikan itu sudah merajalela. Betul tidak? Kemunafikan itu sudah merajalela dan terang-terangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kemudian diantara ciri munafik yang kecil ada dalam ayat. Kita baca dalam surat An-Nisa ayat 142. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Dan diantara ciri mereka orang munafik itu, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak salat, mereka berdiri mau salat, qamu kusala, mereka berdirinya loyo, berdirinya lemas, berdirinya malas, berdirinya tidak punya gairah, tidak punya semangat dalam sholat. Jadi kalau bapak ibu kita sudah mulai malas, ya, tidak bergairah dalam sholat, maka sebenarnya sifat nifak itu sudah masuk ke dalam hati kita. Hati-hati. Jadi jangan bapak saudara anggap orang munafik itu tidak sholat sama sekali. Sholat juga. Orang munafik itu umrah juga. Orang munafik itu pergi haji juga. Orang munafik itu berzakat juga. Dan kita bisa menilai diri kita sendiri. Ketika kita mau sholat itu bersemangat tidak, bergairah tidak, tepat waktu tidak, mengulur-ulur waktu sampai habis tidak. Jadi kita yang tahu. Kalau itu ada dalam diri kita, segera kita istighfar. Lalu yura'unan nas, orang munafik itu riya. Ya memang munafik itu Pak secara syara artinya menampakkan kebaikan, menampakkan kesolehan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Itu orang munafik. Wow. Contoh, hal ini bisa juga terjadi pada imam-imam. Bahaya juga. Misalnya, kalau dia jadi imam, dia pilih ayat yang panjang-panjang, ya, sampai 2 lembar. Tapi giliran dia sholat sendiri, cuma baca Al-Fatihah doang. Nah, yang kayak begini ada unsur riya. Dan itu bagian daripada ciri munafik dalam Al-Quran. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan orang yang munafik, yang dalam hatinya ada sifat munafik itu,
Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit sekali, kata Allah. Sedikit sekali. Di saat-saat penting, di saat-saat dalam keadaan bahaya, baru dia ingat Allah. Kalau ada di antara kita seperti itu Bapak Saudara, hati-hati. Dalam surat Yunus ayat 12 kata Allah apa? Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Ini orang yang ada kemunafikan dalam hatinya. Cirinya apa? Wa idza massal insana ad-durru, apabila dia atau manusia ditimpa bahaya, punya masalah, ditimpa kemiskinan, ditimpa kesulitan, mereka cepat ingat kepada Allah. Da'ana, mereka berdoa. Doa itu mereka lakukan kapan? Li jambihi, sambil berbaring, au qaida, duduk, au qaima, sambil berdiri. Singkatnya, dalam setiap keadaan dia ingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kenapa? Lagi bahaya, lagi sulit, lagi banyak masalah. Tetapi falamma kashafna anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Begitu permasalahan hidupnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya doa orang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hilang kesulitan-kesulitan tadi, marra ka'an lam yad'una ila durrin massah, tiba-tiba dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah dia tidak pernah berdoa, seolah-olah tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ciri orang yang munafik. Dan hari ini kita lihat Pak, di Indonesia Masya Allah, kemunafikan itu sudah merajalela. Betul tidak? Kemunafikan itu sudah merajalela dan terang-terangan. Maka wajar sanksi yang Allah berikan kepada orang munafik dalam Al-Quran itu Pak, itu lebih dahsyat daripada orang kafir. Coba Bapak Saudara baca dalam surat An-Nisa ayat 145. Apa hukuman kepada orang munafik yang i'tiqadi ini? Kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak tempat mereka adalah di neraka yang paling bawah, fid darkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka jahanam tempat orang munafik, kata Allah. Jadi lebih dahsyat nerakanya orang munafik ketimbang orang kafir. Sama-sama di jahanam. Cuma kalau Bapak Ibu kita ibaratkan kayu. Kalau kita ambil kayu nih, kayu, kemudian kita bakar kayu itu, dia akan mengeluarkan api warna merah itu. Kemudian batangnya menjadi arang. Coba kita ukur ya suhunya. Pakai alat termometer ya. Kira-kira Pak, mana lebih panas? Api yang menyala-nyala yang merah itu ya, ketimbang baranya panasan mana? Hah? Ya saya yakin Pak, kalau diukur pakai alat itu, bara api yang di bawah tadi itu jauh lebih panas daripada yang dikeluarkannya warna merah itu. Lebih panas yang baranya tadi. Nah, disitulah nanti tempatnya orang munafik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tolong garis bawahi surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Kata munafik yang diazab oleh Allah itu karena mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir tadi, kalau terjadi maka yang bersangkutan mau terima apa tidak terima tidak urusan sama kita, tapi vonis kepada mereka berdasarkan ayat ini bukan kata saya, ini kata Al-Quran, adalah mereka orang munafik yang pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Sekarang gendayangan orang-orang munafik itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka terakhir dari kajian kita ini, saya prihatin Pak melihat kondisi umat Islam belakangan ini, khususnya di Indonesia. Dari waktu ke waktu kualitas iman masyarakat kita semakin hancur. Maka kalau kita baca
Al-Quran surat Fatir ayat 32. Ini terakhir penutup ceramah saya, nanti kita lanjut tanya jawab. Di dalam surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami, kata Allah. Lalu di antara hamba itu, faminhum zalimul li nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka ada yang istiqamah, yang terus menerus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu apa pelajaran yang kita dapatkan dari ayat ini. Setidaknya ilmu yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi umat Islam ini kepada 3 golongan. Berapa, Pak? Allah membagi umat Islam itu kepada tiga golongan. Yang pertama, di antara umat Islam itu ada golongan yang zalimul li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Tahu Bapak Ibu apa itu zalim? Menganiaya diri sendiri. Bagaimana pemahaman ayat ini? Siapa yang dimaksud zalim itu? Orang yang zalim itu kalau dalam bahasa fikihnya adalah orang yang senantiasa mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, tetapi meninggalkan yang diperintah oleh Allah. Apa, Pak? Mengerjakan yang dilarang, tetapi meninggalkan yang diperintah. Inilah orang zalim. Ini orang zalim. Yang dilarang dikerjain. Judi dilarang, dia berjudi, dia narkoba, dia mabuk, dia berzina, dia membunuh, dia menipu. Giliran yang diperintah sholat, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, agamanya Islam. Maka orang inilah yang disebut dengan golongan yang zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya sendiri. Pertanyaannya, kira-kira berapa persen Bapak Ibu, berapa persen umat Islam Indonesia yang tergolong kepada zalimul li nafsi? Kira-kira berapa asumsinya? Kalau dari hasil pengalaman saya dakwah keliling, Pak, mulai dari Aceh sampai Papua sana, baik di perkotaan maupun di pedesaan, saya mengira umat Islam yang terjebak kepada kezaliman ini kurang lebih sekitar 70%. Berapa, Pak? Kurang lebih 70%. Alat ukurnya apa? Ya, alat ukurnya cukup kita masuk saja ke masjid. Berapa jumlah orang yang di masjid? Berapa jumlah orang yang maksiat di luar sana? Itu sudah menjadi alat ukur kepada kita. Kurang lebih 70% orang yang zalim di Indonesia ini yang beragama Islam. Saya tidak bicara orang kafir. Kalau orang kafir udah pastilah zalim. Tapi kita bicara muslim nih. Ayat ini bicara muslim, bukan bicara kafir. Faminhum zalimul li nafsi. Di antara kita ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. 70%. Termasuk yang ngeyel-ngeyel itu orang zalim ini. Ya, yang dibacakan ayat dia ngeyel, ya, itulah zalim, munafik tadi. Yang kedua, wa minhum muqtasid, pertengahan. Di antara umat Islam ada yang pertengahan. Nah, pertengahan ini adalah orang yang mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah
namun sekaligus orang ini mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Inilah namanya pertengahan. Istilahnya Pak, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Inilah orang yang muktasid, ya, seimbang kejahatannya dengan kebaikannya. Ini muktasid. Ini bagus nggak Bapak Ibu? Ya, nggak bagus. Berapa persen umat Islam yang pertengahan ini? Kurang lebih sekitar 20%. Sholat rajin, tapi menipu rajin juga. Sholat tidak berhenti, korupsi jalan juga. Ini namanya adalah muktasid, pertengahan. Dan yang terakhir adalah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang terus menerus melakukan kebaikan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya orang ini apa? Mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Inilah orang takwa. Berapa persen umat Islam yang seperti ini? Kurang lebih hanya sekitar 10%. Berapa Pak? 10%. Nah, kita ini berada di posisi mana ini? Kalau yang pertama tidak mungkin, ya. Kalau orang pertama nggak mungkin duduk di sini, ya. Yang mungkin kita berada di urutan yang kedua, yang muktasid, atau berada di urutan yang ketiga. Yang ideal tentunya adalah di urutan yang ketiga, orang yang takwa, mengerjakan yang diperintah sekaligus meninggalkan yang dilarang. Itulah harapan kita. Namun sayangnya yang seperti ini paling ada sekitar 10%. Jadi kalau orang nanya saya, Ustadz Nababan, di Indonesia ini Muslim itu mayoritas apa tidak? Saya jawab, Muslim di Indonesia ini minoritas. Loh, bukannya katanya di Indonesia Muslim mayoritas? Saya katakan bergantung ukuran apa yang dipakai. Kalau ukurannya KTP, ya Muslim Indonesia mayoritas. Tapi kalau kita bicara kualitas, umat Islam Indonesia ini sangat-sangat minoritas. Betul? Maka nggak heran kita kalau sekarang ini beginilah keadaan kita. Masya Allah, runyam sekarang ini, porak-poranda kita hari ini, diadu domba kita oleh orang kafir. Masya Allah. Dengan gampangnya orang bikin label-label teroris kepada orang Islam, dan itu yang melakukan siapa? Orang Islam juga. Yang zolim tadi, ya, yang munafik tadi. Maka saya kalau diskusi dengan kawan saya, ini ada kebetulan sebab Dokter Osama, antum tenang, talan, ini ada saya punya kawan Pak, Dokter Osama Muhammad Ghoriba, talan, kudam. Beliau ini orang Libya, ini korban perang Pak. Beliau dakiko. Beliau ini korban perang. Beliau orang Libya. Sejak terjadi perang di negaranya, dia memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama istri dan anak-anaknya karena di negaranya sudah tidak aman. Keluarganya banyak yang mati dibunuh. Beliau ini dokter. Nah, karena hijrah ke Indonesia, nggak tahu harus kerja apa, akhirnya beliau sambil kuliah di Indonesia. Sudah 4 tahun di Indonesia. S2-nya di UIN Malang, S3-nya doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau doktor di bidang syariah. Nah, beliau banyak cerita kepada saya, ya, bagaimana nanti kondisi Indonesia ke depan sangat mengkhawatirkan kata dia, dan beginilah dulu fenomena yang terjadi di negara saya Libya kata beliau. Sekarang kita dengarkan dikit tentang kesaksian beliau. Al-awwalin antum ta'aruf awalan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bahasa Arab? Apa kabar? Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah. Ana ismi Usama Muhammad Ali Ghaliba. Saya Usama Muhammad Ali Ghaliba min Libya. Umur 33. باللغة العربية فقط. العمر 33 سنة. زوجة واحدة وأربعة أبناء. Iya, saya umurnya 33, saya punya istri 1, 4 orang anak. Ya.
Istamir. تعلمت هنا الماجستير في جامعة مولانا إبراهيم وأكملت دراستي في جامعة سنان أنبل في سلوفايا الدكتوراه ونهيت ذلك إن شاء الله. Saya menyelesaikan studi S2 di UIN Malik Ibrahim Malang dan menyempurnakan studi saya S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. قبل كان خروجي من ليبيا ليس من أجل الدراسة بل كان خروجي harapan min wailat al-hurub. Beberapa tahun yang lalu ketika saya memutuskan keluar dari Libya ke Indonesia, tujuannya bukan mau belajar, bukan mau studi, tapi saya keluar dari negara Libya bersama keluarga saya disebabkan karena perang. Sudah banyak keluarga saya yang korban perang. لم نجد تستضيفنا بهذه المحبة وبهذا الإخلاص وبهذه الابتسامة إلا إندونيسيا والشعب الإندونيسي. Dan saya tidak menyangka ketika saya tiba di Indonesia ini, semula saya membayangkan bagaimana kehidupan saya di Indonesia ini. Saya akan terlantar bersama keluarga saya. Tapi subhanallah, ketika saya tiba di Indonesia ini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat rahim, masyarakat yang pemurah, masyarakat yang sangat care, masyarakat yang sangat peduli, masyarakat yang sangat cinta, ada mahabbah. Nah. إن إندونيسيا رأيت فيها إنها جنة الدنيا. أولا أنكم تبتسمون ووجوهكم فيها البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الابتسامة بوجه أخيك صدقة. فيكم التواضع وفيكم الغني والفقير والبروفيسور والدكتور والجاهل يختلف علينا كثيرا هنا. Ya, dan saya sungguh terkagum-kagum dengan Indonesia ini, karena Indonesia dalam bayangan saya adalah jannah fid dunya, surga di dunia. Indonesia adalah surga di dunia. Di samping penduduknya, masyarakatnya itu adalah masyarakat yang ramah, gampang senyum, tawadu, sebagaimana Rasul mengatakan, tabassumuka ala wajhihik sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Masyarakat Indonesia masyarakat yang mutawadi'in, masyarakat yang tawadu, yang rendah hati. Hunaka laisa farq bainal ghani wal fuqara. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat, semua mutasawiyan kata beliau. Semuanya sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi beliau orang luar menilai seperti itu, tapi kita orang dalam kayaknya enggak kayak gitu ya. Ya, tafadhol Istamir. وجوهكم أعماركم كبيرة ولكن وجوهكم صغيرة. مثلا الأستاذ شمس العرفي نبضان عمره 50 سنة ولكن عندما نراه عمره 25 سنة أصغر. Disebabkan sifat-sifat Bapak Ibu masyarakat Indonesia yang muda senyum ini, sehingga diberikan keberkahan oleh Allah di dalam wajah-wajah kalian semuanya. Misalnya Ustadz Nababan ini umurnya sudah 50 tahun, tapi kelihatan seperti 30 tahun kata beliau. Alhamdulillah, ya senang rasanya, ya disanjung. Alhamdulillah. Padahal kita ini masih muda memang. ولهذا أنتم صفات النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أحمد الله وأشكر الله على هذه النعم. قوله تعالى وإن شكرتم لأزيدنكم. Iya, oleh karena itulah saya melihat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki sifat-sifat Nabi. Jadi sifat-sifat Nabi itu saya lihat ada di Indonesia ini. Di antaranya apa? Tadi gampang senyum, orangnya ramah, orangnya peduli, orangnya tidak sombong, tawaduk dan sebagainya. Itu sifat-sifat Nabi ada di Indonesia ini saya lihat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita sifat-sifat kenabian itu. كما نحن كنا في ليبيا ممكن لم نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وكنا دولة غنية ننفق على الدول الأخرى وكنا يأتوا إلينا طلبة يدرسون الجامعات في ليبيا. الآن يفرون كل الرجال النساء والأطفال يقتلون، لهذا يقتلون النساء والأطفال والشيوخ في كل مكان في ليبيا. هل هذا عدم الشكر بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، عدم الشكر بالله سبحانه وتعالى. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa kami orang Libya itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal kalian tahu negara Libya adalah termasuk salah satu negara yang paling kaya di dunia. Negara kami adalah negara yang paling kaya di dunia. Segala macam ya kekayaan alam juga kami memiliki. Jumlah penduduk kami sedikit, masyarakatnya kaya raya. Tapi karena kami lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kondisi saat ini di Libya perang, bahkan membuat orang semuanya pada lari dari Libya. Laki-laki, perempuan, tua, muda kabur dari negara Libya. Kenapa? Karena situasi yang tidak aman. ولهذا حافظوا على دولتكم دولة إندونيسيا، حافظوا عليها ولا تستمعوا إلى التكفيريين ولا للسياسيين. في هذه الآونة الأخيرة نرى فيها فتن في إندونيسيا، ولهذا تمسكوا يا أيها المسلمون يدا واحدة، ولا تسمعوا إلى الكافرين ولا تسمعوا إلى السياسيين، فحافظوا على بلدكم. Oleh karena itu saya menasihatkan kepada Bapak Ibu, jaga kalianlah negara kalian ini, pelihara kalianlah Indonesia ini, agar jangan sampai Indonesia seperti negara kami. Dan potensi Indonesia ini seperti akan terjadi seperti negara kami, saya lihat belakangan ini sudah mulai muncul. Gejolak-gejolak ke arah itu sudah mulai muncul, yang mana masalah politik dalam negeri hari ini dari waktu ke waktu saya lihat semakin runyam. Apalagi peluang orang-orang kafir belakangan ini untuk menguasai kita sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, pelihara kalianlah negara ini. Jangan sampai kalian kufur nikmat kepada Allah yang mengakibatkan negara Indonesia menjadi seperti negara kami nanti perang. Wa ana tahaddatsu ma'a zawjati qultu laha wallahi al-'azim lan ahrabu min Indonesia ila hal la makruh fa ana sawfa udafi' qabla al-jundi wa qabla al-jundi. Saya sungguh mencintai negara Indonesia. Saya sungguh cinta sama Indonesia ini. Sampai-sampai saya ngomong sama istri saya ngomong dengan anak-anak saya, kalau ada negara lain atau masyarakat lain yang menghina Indonesia, mengejek negara Indonesia, maka sayalah orang pertama yang membela Indonesia sebelum tentara dan polisi membela Indonesia ini. Allahu Akbar. ولهذا حافظوا على دولتكم، حافظوا على دولتكم إندونيسيا، فهي بلد الجنة، فهي بلد الخيرات وبلد الأمان وبلد الابتسامة، والله حافظوا عليها، فلا نجد في كل العالم مثل هذه البلد. وأنا ذهبت إلى ماليزيا 4 أيام إنها سنوات العجاب. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara, pelihara kalianlah negara Indonesia, Baladul Jannah, negara yang merupakan surga di dunia ini, negara yang penuh dengan keberkahan, negara yang baik, negara yang aman, negara yang menyenangkan. Kalian wajib memelihara negara ini dari berbagai macam kerusakannya. Bahkan bagaimana cinta saya kepada Indonesia, saya pernah satu hari pergi ke Malaysia, saya tidak betah. Saya di Malaysia itu baru 4 hari, tapi perasaan saya sudah setahun. Tapi saya di Indonesia sudah 4 tahun di Indonesia, tapi perasaan saya baru sekitar 4 bulan. Nah, begitulah kecintaan beliau terhadap Indonesia sekarang ini. Nah, akhiran أعطي إليكم بعض التسبيحات. لا يكفي هذا فقط يعني الوصية. لا يكفي هذا عندك. نعم لا خلاص لا تستمر هذا. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya habis ya. Ini sudah jam 1 lebih. Senang enggak Bapak Ibu? Nah, beliau ini selama 4 tahun itu berjuang antara hidup dan mati di Indonesia. Sempat sebelum jumpa saya, orang Arab ini kan gengsinya tinggi. Ya, saya jumpa dengan anak-anaknya itu sudah kekurangan gizi. Anaknya sudah kekurangan gizi. Kenapa? Tidak ada yang mau dimakan lagi. Karena biaya yang dia bawa itu ke sini, dia orang kaya dulu di sana. Dia orang kaya, dia datang ke Indonesia kabur, dia punya supermarket, dia punya perusahaan haji dan umrah. Tapi ketika dia perang itu, dia tinggalkan semua itu, mencari keamanan. Abang kandungnya ada yang ke Inggris, ada yang ke Belanda. Jadi mereka bersaudara kandung itu mencar sejak perang itu. Kenapa? Di sana mereka dibunuhi. Jadi mereka dalam keadaan ketakutan, sehingga beliau ini kabur ke Indonesia setelah dapat cerita bahwa
Bapak Ibu perlu tahu, masyarakat Libya itu jumlah penduduknya 6 juta. 6 juta jumlah penduduk, ada desukan 1 miliar. Nah, jumlah penduduk Libya itu 6 juta. Tapi dari 6 juta jumlah penduduk Libya itu 1 juta hafal Al-Quran. Yang hafal itu 30 juz. Yang hafal 20, yang hafal 10 itu mencapai 2 juta. Jadi separuh, 3 juta kurang lebih penduduk Libya itu adalah pencinta menghafal Al-Quran. Subhanallah. Dan menurut cerita dia, alumni Libya, orang-orang Indonesia yang S1, S2, S3 itu sudah ribuan orang. Dan di sana pendidikan semuanya gratis, dapat mukafa'ah, dapat uang saku di masa itu. Tapi sekarang semuanya menjadi berantakan sejak terjadi peperangan itu. Nah, beliau akhirnya ketika di Indonesia nggak tahu harus ngapain, karena nggak boleh kerja. Dia nggak boleh kerja karena pisahnya bukan pisah kerja, ya, dia hanya melarikan diri dari sebuah peperangan. Nah, beliau dalam kondisi yang prihatin kemarin sebelum saya jumpa. Akhirnya saya ketemu dengan beliau sekitar 2 bulan yang lalu dalam kondisi yang sangat prihatin. Maka saya rekrut beliau, saya mintalah beliau mengajar bahasa Arab di pesantren kita, pesantren Mu'allaf An-Naba Center di Bintaro. Alhamdulillah santri-santri kita para mu'allaf itu dibina beliau, sekarang bahasa Arabnya udah bagus-bagus. Ya, memang bahasa Arab itu Pak enggak sulit. Saya dulu setelah masuk Islam 3 bulan saya sudah lancar bahasa Arab dulu. Ya, mudah bahasa Arab itu. Apalagi mereka ini yang ngajar apa? Native speaker. Ya, langsung sahibul lughah. Yang punya bahasa yang ngajar, tentu akan lebih lancar. Nanti bapak-bapak, saudara-saudara kalau pengen belajar bahasa Arab, silakan datang ke pesantren kami. Nanti kami buka dari tanggal 8 April. Ya, setiap Sabtu dan Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ada 3 orang Arab yang saya pakai untuk mengajar bahasa Arab untuk masyarakat umum, ya, untuk mencerdaskan masyarakat kita. Ada Dr. Sayyid Mahdi dari Mesir, ada Dr. Dawud dari Sudan, dan ada Dr. Usama dari Libya. Jadi yang mengajar bahasa Arab itu nanti adalah asli pemilik bahasanya, orang Arab. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, pesan moral beliau kepada kita sebagai bangsa Indonesia yang dikagumi sama dia. Dan beberapa malam yang lalu pesantren kita dikunjungi juga oleh duta besar Libya. Datang duta besar Libya, wah subhanallah, beliau menangis melihat santri kami. Dan besok insya Allah, besok siang pesantren kita akan dikunjungi 4 duta besar. Duta besar Libya, duta besar Oman, duta besar Irak, dan duta besar Sudan. Karena mereka merasa terharu melihat ada pesantren mu'allaf di Indonesia yang tidak pernah mereka bayangkan selamanya. Nah, jadi itulah nasihat beliau kepada kita, jaga negara ini, kata beliau, jangan sampai negara ini hancur seperti apa yang kami alami di Libya. Dan salah satu penyebab kehancuran Libya itu adalah masalah politik. Nah, kita Indonesia ini jangan sampai mau kita diadu domba orang kafir, betul? DKI nanti kita bersatu semua, bersatu untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan kafir ini, betul? Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin kita tiadakan tanya jawab karena waktunya sudah habis. Insya Allah tahun depan kita bikin tanya jawabnya, ya. Ya, ini sudah rutin jadwalnya, setahun sekali insya Allah kemarin, ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya tidak usah ulang lagi. Tadi materinya apa? Bahaya kemunafikan. Ada berapa tadi munafik? Munafik ada berapa? Ada 2. Ada munafik yang besar, i'tiqadi, sudah keluar dari Islam, dan ada munafik yang kecil, tidak keluar dari Islam tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke dalam hati kita sifat kemunafikan itu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ceramah kultum ini bermanfaat kepada kita, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.